cuci tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan yang baru lagi. Tuhan memberikan kami anugerah hari yang baru di minggu hari yang cerah ini untuk kami beribadah. Tuhan memberkati kami anak-anakmu yang telah siap untuk beribadah, mendengarkan firman-Mu dan memuji, memuliakan nama-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kakak Mona, kita bermain. Ayo. Tahu itu permainannya? Kita tahu. Coba lah. Oke, kita coba Kakak Mona. 1, 2, 3. Angkat, angkat, pisang. Sambung, bermasak. Masak, sebiji. Digulung. Tadi saya dapat coklat dari Tante Vina. Waktu balik ke rumah, gimana hari ini hari apa, Kak? Oh, hari Valentine, Ella. Valentine? Hari kasih sayang. Coklat banyak dari Tante Vina. Mau lah. Mau, satu saja. Ih, jangan cuma satu. Itu enak kali. Bodoh saya bagi rata Tante Vina panas-panas banget. Masa itu dibagi rata. Tak mau saya. Kakak Mona satu saja. Saya ambil, saya dikasih Tante Vina. Dan juga Tante Vina bilangnya kebagi itu ada. Hei, ada apa ini? Ribut-ribut. Tidak boleh ribut, anak Tuhan tidak boleh bertengkar. Nah, hari ini adalah hari kasih sayang. Nah, ingat Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Nah, tadi apa permasalahannya ya? Begini, Kakak Lia, saya kan tadi dikasih coklat dari Tante Vina. Terus ini Kakak Mona ini minta, jadi saya kasih satu. Ya, coklatnya sini. Dia lah. Nah, sekarang jumlah coklatnya berapa? 4. Nah, Saya 3, dia 1 saja. oh, tidak bisa seperti itu. Nih. Hari ini harus adil. Nah, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Nah, untuk Ella yang ini, untuk Mau cuma Mona yang ini, adil kan? Gitu. Tuhan Yesus melakukan pelayanannya di dunia ini sangat adil. Dia boleh menyembuhkan orang lain. Nah, mendapat orang sakit juga di sana. Dia juga menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus tidak memilih-milih. Nah, hari ini adalah hari kasih sayang, di mana kita harus memberikan kasih sayang kita, berbagi kasih kepada sesama kita. Nah, karena itulah ajaran, salah satu ajaran Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberikan kasih sayang kepada orang lain dan berbagi kasih. Seperti tadi, Ella sudah mendapat coklat 4. Dia harus berbagi yang adil kepada temannya. Ngerti kan? Nah, kita istimewa di mata siapa? Di mata Tuhan. Itulah ajaran Tuhan. Dia telah menciptakan kita begitu istimewa. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan bersama pada hari ini, Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa
hand sanitizer ya guys, kita harus pakai masker ya. Iya no, ya, karena kita selalu keluar rumah. Baru jangan lupa ini. Iya, sampai kalau bicara jauh-jauh. Ini kan dibilang jaga-jaga. Ada namanya dong. Oh, saya juga ada. Kasih snap, tahu. Nah, ini dari ATM tadi. ATM nya yang ini dekat gereja Immanuel. Oh iya. Baru saya keluar dari ATM, dia sama mau pergi, enggak paku. Oh, baru kamu di motor susu. Baru saya pas keluar dari ATM, bisa lihat itu anak dengan mamanya, pegang orang situ. Ada baru dulu pegang kaleng, orang foto sekali macam orang miskin dah. Pasti itu yang meminta-minta. Saya rasa kasih juga. Pas ada uang juga tadi kan saya dari ATM, kasih no, kasih saya di kalengnya. Baru kan kita harus berbagi kasih. Karena bulan ini kan kita merayakan hari Valentine's Day. Iya, kasih sayang. Iya. Berarti bagus sudah itu yang membuat itu katanya. Berarti saya sudah melayani kepada walaupun bukan kita punya satu keluarga atau satu gereja, tapi kita bisa melayani orang lain. Udah nggak tuh? Kemarin kan ada gempa, gimana itu sudah saya lupa. Oh yang itu dan yang dekat-dekat kita itu yang Sulawesi Barat. Oh iya itu Sulawesi Barat. Kemarin kita kan sebenarnya kan kalau hari kasih sayang itu orang biasanya kasih coklat. Oh iya kita sebenarnya kalau tidak COVID begini, ke sana barangkali kita beres. Tapi kita disuruh kumpul sembako. Baru kasih apa? Saya kasih mie 1 dos. Baru ada juga beras. Berarti saya atas saya di sana? Tidak dikasih, kita pergi ke sana. Baru ya kita hanya disuruh kumpul. Nanti kalau sudah terkumpul semua, baru diantar. Itu kan tidak apa-apa juga tuh. Berbagi kita bahan makanan. Iya, karena berarti kita harus berbagi, harus memberi. Iya, biar di masa pandemi ini. Iya, karena orang putus sekali. Iya, karena mereka itu seperti yang kita rasakan lalu. Oh iya, berarti kan di luar waktu gempa ya, kalau tidak ada makanan, betul itu. Iya. Berarti kita ini harus melayani seperti Kristus melayani. Iya, berarti kita tidak pilih siapa yang kita melayani. Yang penting sesama, iya, pasti kita layani semua orang. Karena kita adalah generasinya Kristus, kita harus menjalankan misi Kristus. Seperti pujian saat ini yang mengatakan generasi bagi Kristus. Aku berdiri di hadapan Tuhan, saat senang hati ku telah diselamatkan dan bertumbuh untuk melayanimu. Aku berdiri di hadapan Tuhan, saat senang hati
Kristus, itulah aku. Tapi bukan cuma aku doang ya, tapi aku yang ada di rumah, yaitu adik-adik. Tuhan mau pakai adik-adik menjadi generasi bagi Kristus. Iya, kalau begitu adik-adik duduk yang tenang. Kakak Lani punya satu yang spesial buat adik-adik yang ada di rumah. Penasaran apa? Ayo sama-sama kita panggilkan bintang tamu kita hari ini. Shalom, selamat pagi adik-adik di rumah. Ya, kali ini seperti biasa kita masih tetap menggunakan masker ya. Ya, kalian di rumah kemanapun pergi harus jangan lupa menggunakan masker ya. Iya. Nah, kali ini pagi hari ini kita tema apa ya? Kita sudah dengan topi, pagubut ya. Temanya Cowboy. Ya, Di kartun Toy Story. ya, Toy Story. Ya, Toy Story juga itu menceritakan tentang persahabatan ya kalian Ya. ya. Sesuai Kasih dengan sayang antar teman. ya, sesuai dengan tema kita pagi hari ini ya. Untuk mengungkapkan kasih sayang ya. Kita kasih challenge adik-adik bagaimana? Ya, kita ada challenge ya adik-adik. Bagaimana caranya, Wani? Adik-adik, challenge dari kakak-kakak berdua di sini adalah adik-adik di rumah mengungkapkan kasih sayangnya kepada orang-orang terkasih. Harus difoto, boleh Ya. berupa surat, boleh berupa ungkapan terima kasih atau Puisi bisa. Ya. Difoto ya. Setelah adik-adik foto, jangan lupa di tag ke Facebook PPA GKST Immanuel. Tapi ada batas waktunya Kak Titi. Ya, kenapa dibatasi? Karena memang untuk challenge ini kita akan ada bingkisan kecil ya. Ya. Bingkisan kecil ini untuk dari kakak pelayan anak untuk adik-adik di hari Valentine ini. Iya, tidak usah lihat nilainya, tapi lihat ini adalah sebuah bentuk kasih sayang dari kakak-kakak pelayan anak untuk adik-adik yang di rumah. Ya. Batasnya sampai jam 12 siang hari ini ya adik-adik. langsung. Jadi setelah selesai ibadah sekolah minggu, adik-adik boleh langsung kirimkan foto, entah adik mau seperti apa, beli surat, Lewat foto saja ya adik-adik langsung di tag. ya. Oke, kalau begitu kakak Lani dan kakak Titin pamit. Kita masih mau cari budanya kakak Lani dan kakak Titin. Ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik yang ada di rumah. Ya. Apa kabar kakak? Luar biasa dong, kakak Uli. Kakak Uli bagaimana kabarnya? Baik dan luar biasa. Puji Tuhan. Kabarnya pasti luar biasa. Ya. Tanggal berapa ya? Hari ini tanggal 14 Februari. Hari apa itu kakak Uli? Tentunya hari kasih sayang atau Valentine. Selamat hari Valentine ya kakak. Selamat hari Valentine kakak Uli. Selamat hari Valentine buat adik-adik yang ada di rumah. Dan hari ini bertepatan dengan hari
Wah, pakai poli. Dengan gerakannya ya. Gampang kan? Jadi siap ya. Jadi dari kata orang dulu. Oleh duluan. Oke. Ya, dengarkan baik-baik ya kata kuncinya. Lagu pertama. Kata kuncinya Yesus cinta semua anak.
kedua, kasih Yesus. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Ya, kasih Yesus. Yang pertama, oh indah. Yang kedua, kasih Yesus. Yang ketiga, indah. Aduh, banyak sekali indah-indahnya. Oh, gampang sekali. Indah, kasih Yesus, indah. Gampang. Ada gerakannya kan Kak Ola? Gerakannya gimana nih Kak Soleh? Kasih Yesus. Indah, oh indah. Kasih Yesus. Indah, oh indah. Iya, iya benar semua. Benar, jika di rumah juga pasti kebangannya bagus semua Iya, ya. kalau rajin sekolah minggu kan kalau pasti semuanya ini bisa berubah dengan baik. Jadi, yes kita hari ini. Iya. Hanya bertemakan Valentine. Yuk, ya. Kita belajar sama-sama dulu ya. Yesus cinta aku atau saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semua. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semua. Iya. Dadah. Shalom. Iya, bagaimana gamesnya adik-adik? Seru ya? Iya, seharusnya adik-adik di rumah pasti bisa jawab lagunya apa saja. Nah, adik-adik, semuanya duduk yang tenang. Kita akan memberikan persembahan. Sambil adik-adik mempersiapkan persembahannya, kita angkat pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dewi, kenapa main cowok? Ayo, saya mau. Joey, main apa nih? Minta do. Boleh. Ayo, coba buat. Cuma di sana. Iya. Bagaimana kan mau main? Ayo begini, ayo. Ayo, dari siapa dulu? Dewi dulu, saya duluan. Dom, tiga dom, eska, dom, eska, boleh ada yang tangannya langsung ya. Lepas tangan. Nama saya kurang fokus ya. Coba dulu otaknya. Coba gini. Jangan lapas tau. Coba. Ulang. Coba. Do,
Kalau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya adik-adik, kita akan berdoa untuk firman kita hari ini. Kakak lain ajak kita untuk kunci tangannya dan menutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dan untuk puji-pujian kami tadi kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua agar hati dan pikiran kami terbuka oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, apa itu dosa? Mengapa kita terus-menerus terikat dalam dosa? Kenapa kita tidak bisa keluar dari dosa itu? Hari ini kita akan melihat pantomim yang akan diperagakan oleh kakak-kakak tentang orang yang tidak mampu untuk keluar dan terbebas dari dosa. Dia hanya bisa terbebas dari dosa karena firman Tuhan, hanya karena Yesus Kristus yang mampu melepaskan dia dari dosa. Mari kita saksikan pantomim berikut.
firman Tuhan, kita tadi sudah menyaksikan peran pantomim yang dimainkan oleh kakak-kakak pelayan. Sangat seru dan sangat besar sekali makna dari pantomim tadi. Adik-adik kira-kira tahu apa maksud dari gerakan pantomim tadi? Tadi ini ada kursi yang digunakan oleh kakak Agnes, dan ternyata ketika kakak Agnes dikatakan itu jangan dipegang, kakak Agnes rupanya dia tetap duduk di tempat itu. Nah, apa makna daripada kursi ini? Nah, ternyata maknanya adalah bahwa ketika kita sudah begitu mencintai sesuatu, kita sudah sangat terikat dengannya, maka kita sangat sulit untuk lepas dari sebuah perbuatan yang selalu ingin terus kita lakukan. Nah, gerakan tadi yang dilakukan oleh kakak-kakak pelayan tadi itu mau menggambarkan bahwa bagaimana kakak Agnes tadi itu dia duduk dan dia tidak bisa lepas lagi. Sudah ditolong oleh para teman-temannya, ada temannya yang tadi main HP, ada yang tadi lewat dengan begitu saja. Mereka ingin menolong tapi tidak bisa karena mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, adik-adik lihat tadi peran, ada seorang kakak, namanya kakak siapa ya? Nah, namanya kakak Iren. Kakak Iren tadi bawa Alkitab. Nah, dia mau menggambarkan bahwa kita bisa lepas dari sebuah dosa, dari sebuah kesalahan hanya melalui firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang berhubungan dengan cerita kita pada hari ini, yang berhubungan dengan pantomim tadi. Mari adik-adik kita sama-sama membuka kitab Matius pasalnya yang ke-15. Matius pasal ke-15 ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Ini adalah tentang perempuan Kanaan yang percaya. Davina akan bacakan ya. Kita baca sama-sama. Matius pasal 15 ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman hari ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus terus setia kepada Tuhan. Ketika kita berada dalam satu dosa, satu kesalahan yang tidak bisa kita keluar darinya, maka jalan satu-satunya adalah kepada firman Tuhan. Nah, wanita Kanaan ini, dia sangat percaya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Yesus itu sanggup untuk menolong anaknya yang sedang sakit. Tuhan Yesus katakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tuhan Yesus katakan, "Aku hanya mau pergi kepada orang Israel." Tapi apa jawab perempuan ini? Dia begitu percaya, dia ingin keluar dari dosa itu. Maka dia berkata, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perempuan ini mau menggambarkan diri kita yang begitu banyak salah yang kita lakukan. Contoh,
adik-adik saat ini mungkin sangat terikat dengan permainan games dengan HP. Adik-adik tidak bisa lepas HP itu. Dari ketika bangun pagi sampai makan pun pakai HP, sampai malam tetap dengan HP. Tuhan tidak lagi adik-adik cari. Adik-adik tidak lagi mau baca firman Tuhan. Adik-adik tidak mau lagi untuk berdoa, kalaupun berdoa sekali-sekali. Mau baca firman Tuhan nanti pas ibadah hari Minggu. Nah, ini yang dinamakan dengan satu dosa yang mengikat kita semua. Kita tidak bisa keluar dari dosa itu. Nah, adik-adik yang kekasih, apa yang terjadi? Kita tidak akan bisa keluar seperti kakak Agnes tadi, tidak bisa keluar dari kursi dosa itu. Tetapi dia percaya bahwa firman Tuhan yang akan menolong dia keluar dari dosa itu. Hanya dengan firman Tuhan, berpegang kepada ajaran Yesus, bahwa Tuhan Yesus sanggup melepaskan adik-adik dari ketergantungan permainan games. Saat ini adik-adik pikir, Kak Vina, ini masa kita mau main game saja harus diatur-atur? Boleh main games adik-adik, boleh pegang HP, tapi ingat jangan lupa akan firman Tuhan. Kita harus tetap berpegang kepada firman Tuhan. Mari kita buka kitab Petrus, 2 Petrus. Buka kitab 2 Petrus, surat Petrus yang kedua, 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-18. Sudah dapat? 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah adik-adik, kapankah kita akan bisa bertumbuh? Kapan kita akan terlepas dari dosa itu kalau kita tidak keluar? Kalau kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan? Kalau kita tidak mengenal Tuhan? Kalau 2 minggu lalu kita sudah belajar tentang sifat-sifat Allah. Bagaimana Allah menginginkan kita untuk mengenal Dia, untuk mengasihi Dia. Bagaimana adik-adik akan berdoa dan berbicara dengan Tuhan kalau adik-adik tidak bertumbuh di dalam Tuhan? Bagaimana caranya kita bertumbuh? Caranya kita bertumbuh adalah terus-menerus mencari Tuhan. Di apa? Di dalam firman, di dalam doa, dalam puji-pujian. Kak Vina, boleh nggak kita main HP? Boleh main HP, tapi ada batas waktunya. Ambil firman itu, datang kepada Tuhan ketika, bukan hanya ketika sakit, tetapi dalam situasi apapun. Sama dengan perempuan Kanaan tadi ini. Dia ketika anaknya sakit, dia pikir tidak mungkin akan sembuh, tetapi dia melihat Yesus, bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan anaknya, maka dia datang. Tuhan Yesus bilang, aku hanya diutus kepada orang Israel. Tetapi dia bilang, tidak Tuhan, walaupun remah-remah roti itu dilemparkan kepada anjing, aku akan tetap mengambilnya. Nah adik-adik yang kekasih, firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa di dalam Yesus kita sanggup untuk keluar dari dosa kita. Tidak ada yang mustahil. Maka itu adik-adik, teruslah berdoa, teruslah mengandalkan firman Tuhan, teruslah cari firman. Saat ini COVID-19 begitu gencar-gencarnya, kota Palu, Sulawesi Tengah ini dinyatakan sebagai daerah zona merah. Kapan kita akan keluar? Caranya adalah dengan terus berharap, berdoa kepada Tuhan. Jangan ragu dengan Tuhan. Teruslah percaya bahwa Yesus sanggup untuk menolong kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Nah, adik-adik yang kekasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan menghafalkan ayat hafalan kita untuk di minggu ini. Dan adik-adik boleh kirimkan videonya, kirimkan di-share di Facebook. Terdapat dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah ini ayat hafalan kita. Nanti adik-adik silakan hafalkan di rumah dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Adik-adik yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan berdoa syafaat. Mari adik-adik semua duduk dengan tenang. Kita akan berbicara dengan Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami berterima kasih hari ini kami sudah belajar firman-Mu, agar kami selalu mencari Tuhan dalam setiap hari kehidupan kami, agar kami tidak melupakan Tuhan, agar kami bisa terlepas dari ketergantungan kami terhadap dosa, terhadap kesalahan kami. Mungkin selama ini kami terlalu mencintai HP kami, games kami terlalu mencintai games ini sehingga kami lupa untuk baca firman. Ampuni kami Tuhan, walaupun kami masih kecil, ajarkan kami untuk terus mencari Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk setiap anak-anak yang ada di rumah. Tuhan memberkati mereka yang begitu setia mengikuti ibadah. Mari Tuhan terus memberkati adik-adik kekasih ini, dan memberkati ketika mereka berulang tahun. Ada teman kami Ria Lanusa dan Ika Bagus Christian yang boleh berhari ulang tahun. Tuhan berkati kedua adik kekasih kami ini sehingga mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan Tuhan mengasihi kehidupan mereka. Memberkati mama dan papa dari adik-adik kami yang ada di rumah. Terus memberkati pekerjaan mama dan papa kami sehingga Tuhan Yesus, mama dan papa kami akan terus mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Dan kami mau berdoa untuk kesehatan semua anak-anak kami. Orang tua mereka pun diberi kuat sehat dari Tuhan, melindungi mereka senantiasa. Terima kasih Bapa di sorga. Pada saat ini kami mau berdoa untuk kakak-kakak pelayan. Tuhan terus memberkati kakak-kakak pelayan agar mereka senantiasa diberi kuat sehat, diberkati kehidupan para kakak-kakak pelayan yang ada di gereja kami. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Nurna yang saat ini sedang terbaring sakit. Mari Tuhan jamah dan memberikan kekuatan serta kesehatan kepada Ibu Pendeta terkasih ini, sehingga Ibu Pendeta boleh sehat kembali, dapat melayani bersama-sama kakak-kakak pelayan. Kami berdoa untuk kakak Yola dan kakak Ida yang juga lagi terbaring lemah, yang kurang sehat. Tapi kami percaya tangan Tuhan yang penuh dengan keajaiban akan menolong mereka sehingga mereka boleh dipulihkan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bersyukur bersama kakak Stefani Lumentut yang sudah memberikan perpuluhan. Mari Tuhan memberkati akan pekerjaan dari suami kakak Lani agar terus diberkati pekerjaannya, dan kami percaya berkat yang diberikan oleh kakak Lani kepada sekolah minggu akan terus menjadi berkat bagi pelayanan di sekolah minggu. Dan kami mau serahkan keluarga ini akan terus diberkati oleh Tuhan, memberkati anak-anak dari kakak Lani sehingga mereka pun terus diberkati oleh Tuhan, dianugerahkan kuat sehat dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk persekutuan ibadah sekolah minggu yang terus setia melayani kami dalam ibadah minggu. Kami mau berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan terus memberkati pemerintah kami, memberi hikmat kepada Bapak Presiden sehingga mampu untuk mengatasi setiap persoalan yang ada di negara ini. Terutama saat ini Tuhan, virus COVID-19 masih terus merajalela di negara kami, tetapi kami percaya Tuhan akan terus melindungi dan menjagai kami anak-anak walaupun kami ada di rumah Tuhan. Biarlah kami percaya Tuhan akan terus menjagai dan melindungi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati juga kakak Ira yang terus setia untuk pengambilan gambar, diberkati kehidupan kakak Ira. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini juga kami mau berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Mari Tuhan memberkati persembahan ini untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Mau berdoa untuk setiap bencana-bencana yang terjadi di negara kami. Kami mohon Tuhan akan terus menolong dan memberkati setiap orang-orang yang terkena bencana alam, dan mereka akan dapatkan pertolongan dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa dan menyerahkan akan keberadaan kota kami, kota Palu, diberkati oleh Tuhan. Kami terus dilindungi oleh Tuhan dan jagai kami Bapak. Kami hanya datang berserah kepadamu karena kami percaya Allah yang kami percaya adalah Allah yang sangat luar biasa, yang mampu menolong dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapak. Dan saat ini kami mengakhiri ibadah kami. Kami mau bersyukur, berterima kasih, kami kembalikan semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik yang ada di rumah, demikianlah ibadah kita hari ini. Adik-adik tetap jaga kesehatan, jalankan protokol kesehatan. Kalau adik-adik mau keluar rumah, jangan lupa memakai masker, dan tetap konsumsi makanan yang sehat dan bergizi, makan buah-buahan, dan selalu rutin minum vitamin. Tetap berdoa buat bangsa dan negara kita agar selalu sehat dan terbebas dari
virus COVID-19. Adik-adik di rumah, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat Hari Kasih Sayang buat adik-adik semua. Happy Kasihkan kakak atas pelayanannya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Selamat hari Minggu. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu semuanya. Lagi dengan Renata. Saya akan menghafal hafalan yaitu yang terdapat di Mazmur 19 ayat 105. Oke, saya akan menghafalnya. Saya akan sudah memulainya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke semuanya, saya sudah menghafal ayat hafalan. Oke, dan terima kasih sudah mendengar dan shalom. Selamat hari Minggu semuanya. Dadah.